presentasi dari saya sebagai tugas dari calon guru penggerak. Nah, dari workshop 4 dengan judul budaya positif. Nah, tapi sebelumnya kita ada keyakinan keras ya Ibu. Nah, yang pertama saya sudah membuat belajar serius, santai, dan bahagia. Kita juga di sini mau belajar, tapi juga santai ya, benar-benar tidak tegang. Dan yang pertama bahagia. Sebenarnya bahagia kan Ibu? Bahagia. Iya. Kemudian semangat dan seni humor. Dengan tegas sekali kita ya kan. Terus mendengarkan orang lain saat berbicara. Saling menghargai. Karena kita memiliki hak yang sama dalam mendengarkan. Jadi nanti kita ada bagiannya. Jika ada menyampaikan sesuatu boleh, tapi boleh sambil raiskan angkat tangan ya. Kemudian tetap dengan berbicara dengan sopan. Sepakat kita hari Ibu? Atau ada yang lagi? Sudah ya? Oke, terima kasih. Nah, sini modul 1.4 tentang budaya positif. Modul ini dikembangkan oleh Ibu Andri Nur Cahyani SPD MS bersama dengan Bu Diah Samsiati Rajasa, Dr. Murni Ali Wijayanti MPD. Nah, untuk apa sih kita mau mempelajari? Untuk apa sih mengenai budaya positif ini? Seberapa pentingnya? Capaian umum untuk 4, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kalau kita sudah tidak asing ya, kalau Bapak KHD selalu mengatakan berpihak pada murid. Kemudian melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan penerapan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Jadi, kenapa sekarang ini banyak sekali wacana tentang budaya positif? Misalnya saja kayak Ibu, kita sering sekali dari zaman dulu mengolah sampah pada tempatnya, tapi sebagai sampah masih banyak kan gitu. Terus datang tepat waktu, tapi bayar terlambat kan? Iya, termasuk saya sendiri hal itu juga terlambat. Iya kan? Jadi kenapa hal itu bisa terjadi ya gitu? Kenapa? Jadi apa yang salah sebenarnya? Gitu. Jadi mungkin nanti kita bisa saling diskusi ya. Oke, Bos? Nah, kita bisa mengingat kembali apa sih tujuan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara ini? Menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi, apalagi kita sebagai guru, sebagai pendidik, kita mengutamakan keselamatan dan kebahagiaan siswa yang setinggi-tingginya dikatakan. Jadi, kira-kira kita bisa pastikan nggak anak-anak didik kita tuh bahagia? Iya kan? Nah, oke Bu. Bapak KHD juga mengatakan bahwa manusia merdeka adalah bersandar pada kekuatan sendiri dan tidak terpengaruh dengan orang lain, baik lahir maupun batin. Nah, misalnya Ibu itu merdeka menurut Ibu apa ya? Boleh Ibu merdeka. Saya Bu, menurut saya merdeka itu bebas tanpa diatur-atur yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu bebas melakukan apa aja yang penting yang kita lakukan itu berdasarkan keinginan kita dan juga berguna untuk orang lain, apalagi berguna untuk kita sendiri. Oke, terima kasih. Pertanyaannya boleh? Apa kata merdeka? Merdeka dalam konteksnya memang bebas, namun kita garis bawahi kalau memang bebas itu berarti sebebas-bebasnya tetap ada satu
Jadi kalau dalam pembelajaran anak bebas melakukan bebas memilih apa yang mau dipelajari, tapi tetap masih dalam konteks dalam pengawasan gurunya. Ya. Jadi modal latihannya sudah tidak sebenarnya ya. Iya, karena memang anak-anak itu kan mereka memang mau melakukan apa saja sesuai dengan diri mereka, tapi belum tentu kan itu baik untuk mereka gitu kan. Jadi tugas kita ini sebagai penuntun, katanya kita menuntun, gitu. Untuk mengarahkan mereka untuk mampu mengembangkan dirinya, kemampuannya, dan kecakapannya, gitu kan. Itulah tugas guru sebagai penuntun. Yang lain sudah? Sudah ya? Oke dulu. Nah di sini kita teman-teman poin-poin yang kita akan bahas hari ini adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan guru yang berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, restitusi segitiga restitusi. Nah yang pertama nih, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Disiplin itu ya, nah saya sebelumnya saya ada games kayak berikut dan kita bermain sebentar ya. Nanti boleh berpasangan, secara kalau ini dalam satu pasang satu kertas ya. Bisa pegang? Ada pegang? Iya boleh ya. Saya sudah berikan secari kertas, secari kertas. Jadi kan ibu yang satu ini kan saya bilang ibu A ya. Ibu yang memegang kertas adalah ibu A. Boleh tuliskan satu kata yang boleh benda, nama orang yang dianggap berharga, sangat berharga. Ya, yang dianggap sangat berharga. Kemudian langsung disimpan di tempat yang diundang kuat ya. Sudah tulis? Boleh nama benda, nama orang, nama pacar, nama suami, jangan mantan. Tidak sama mantan. Apalagi selingkuhan. Oke, ya silakan. Ya sudah. Kemudian boleh dikemas nih. Nah, kemudian ibu yang satu lagi, ibu si B, boleh berusaha merenung apa yang dia tulis. Nah, ya, apa yang dia tulis dengan sebuah tenaga. Itu juga ibu yang pegang juga berusaha ya, pertahankan ya dengan sebuah tenaga. Diambil dari games ini. Saya kerja keras. Orang lain tidak berhak dan orang lain tidak bisa merebut apa yang menjadi hak saya. Dan apa yang sudah ditakdirkan itu tidak bisa diambil apapun Dengan kata lain dan semuanya harus bisa mempertahankan yang kita. yang dianggap berharga. Sesuatu yang memang harus jadi pegangan hidup kita. Jadi jangan lupa yang pertahankan ya.
tujuannya sendiri ada teman-teman, ya kan? Jadi tadi kalau misalnya emang demonstrasi ya udah, kalian capek-capek buang tenaga ya kan, mempertahankan gitu kan? Ya. Jadi tapi kalau dia mau mempertahankan ya dia pertahankan saja, dia punya hak, dia punya kemerdekaan untuk mempertahankan apa yang dianggapnya benar. Nah, disinilah nanti yang kita ini dengan materi-materi selanjutnya, oke? Selanjutnya Ibu. Nah, pertanyaan pemantiknya di sini. Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Sepertinya kan ada positif kan? Iya kan? Membersihkan halaman sekolah itu kan ada kebiasaan buat anak. Oke. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, itulah nanti lebih jelasnya ada di slide berikutnya. Terima kasih selanjutnya. Ya, apakah makna disiplin? Nah, sebelumnya disiplin ini sebelum kita baca ini teman-teman, disiplin yang biasa kita kenal itu apa? Disiplin. Patuh, ya kan? Mengikuti aturan yang ada, konsisten. Nah, ternyata arti kata awalnya dasarnya disiplin itu adalah belajar. Jadi kayaknya agak jauh sebenarnya dari kita Indonesia ya gitu. Jadi di sini kan berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar, yang maknanya berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Nah, disiplin kan? Disiplin diri membuat orang menggali potensinya dari kegiatan belajar tadi, ya kan? Untuk menuju sebuah tujuan. Tujuan apa? Apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang dihargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi karena kami tidak disiplin, akhirnya apa? Dapat punishment, dapat hukuman. Biasanya seperti itu kan, selama ini kita ya, dunia pendidikan kita nggak bisa memilih itu terjadi. Nah, di sini ibu-ibu, disiplin positif menurut teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Dikatakan kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti yang tadi ya, James tadi ya. Gitu. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Perilaku yang baik dan juga tidak baik itu kadang-kadang sama-sama memiliki tujuan, teman-teman. Nah, nanti kita juga bahas tentang teori motivasi, apa tujuannya. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan proses menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas atau kebutuhan kita masing-masing berbeda. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Iya. Nanti poin-poinnya ada di slide-slide berikutnya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap agama, setiap suku pasti memiliki nilai-nilai kebajikan masing-masing. Setuju ya teman-teman? Agama Islam mengajarkan kebaikan, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, semuanya mengajarkan nilai-nilai kebajikan masing-masing. Dengan mengajarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan dibangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam. Jadi motivasi dari dalam diri sendiri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil Raja Pancasila yang ada 6 nilai-nilainya itu, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global,
memerintah diri sendiri. Ya, cakap memerintah diri sendiri. Pemerintah dalam hal ini yaitu untuk melakukan hal-hal yang baik ya, yang positif. Nah, di sini kita mau belajar tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Menurut Diana Boston ya, nah di sini teori motivasi perilaku manusia. Apa tujuannya? Ada dua ya, motivasi eksternal dan motivasi internal. Masing-masing memiliki tujuannya sendiri ya. Motivasi eksternal itu adalah motivasi dari luar dirinya. Apa tujuannya? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi anak mengikuti aturan, anak mengikuti perintah itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, supaya saya tidak dihukum, saya lakukanlah gitu. Nah, yang kedua motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ya, kalau saya ingin dipuji, saya mau melakukan apa yang diperintahkan. Kalau saya mau dihargai, kalau saya mau dapat hadiah, saya melakukan ini, saya melakukan itu, seperti ini. Jadi motivasi eksternal, bukan dari dirinya sendiri, dari luar. Nah, ini yang bagus ya teman-teman, motivasi internal, yaitu motivasi dari dalam diri sendiri untuk menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa ya bila saya melakukannya. Kalau saya melakukan hal yang baik, saya akan menjadi orang seperti apa ya. Nah, jadi terbentuklah self esteem katanya kan, rasa percaya diri yang kuat kalau anak yang memiliki motivasi internal ini. Jadi motivasi dari diri sendiri itu tanpa ada dorongan dari orang lain supaya kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan itu, gitu, seperti itu. Tapi dirinya sendiri yang memahami, meyakini nilai-nilai yang ada. Nah, dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Teman-teman dikatakan penghargaan sama hukuman, dikatakan sama posisinya. Kenapa? Karena berasal dari motivasi eksternal dari pihak luar, ya kan, yang kita sudah baca tadi. Jadi sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau memujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau memujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Bapak Alvin Paul ini yaitu apa? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan ternyata bisa loh merusak hubungan. Nanti keterangannya ada di berikutnya ya. Nah, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi yang seperti tadi kan, kalau saya mendapat penghargaan, saya mau membuat yang bagus. Nah, ada kala tidak mendapat penghargaan, kira-kira motivasinya kuat nggak untuk membuat yang bagus? Tidak kan? Nah, itulah maksudnya. Jadi penghargaan juga mematikan kreativitas, sama ya. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Sewaktu tidak mendapat penghargaan, tidak dipuji, ya sudah, ya jadi ogah-ogahan seperti itu. Nah, di sini kira-kira kan ibu-ibu, di sini kan ada nih tindakan guru. Kita coba kita pelajari. Dia termasuk hukuman atau konsekuensi ya. Yang pertama ya, mencatat 100 kali dalam 2 kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Yang kedua, lari memiliki lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Hukuman apa? Hukuman. Yes, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Iya, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Wah, hebat kita ya. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu itu. Lari
kalau kamu terlambat, kamu dapat berpulang seperti ini. Itulah perbedaannya antara Berarti pemimpin berarti dia sekali sama dapat vaksin sama dia, vaksin sama dia. Dua kali baru dapat. Jadi kalau semester baru cocok. Kalau beda mencatat, jadi kan terus jadi yang bisa saat itu saja. Jadi saat itu saja insiden saja. Iya, iya, ya kan? Sudah Bu? Iya Bu. Ya, oke, lanjut. Kamu itu siapa? Oke, dari sini perbedaannya hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu ya menakutkan sesuatu yang harus terjadi. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya antara hukuman dan konsekuensi ini, ya konsekuensi lebih bagus ya, aslinya lebih bagus. Iya, jadi pokoknya bagaimana hukuman itu jadinya, bagaimana si anak itu ibarat tidak nyaman jadinya kan. Kalau konsekuensi itu ada nilai-nilainya. Jadi diajarkan juga untuk bertanggung jawab, ya kan. Ibu ini tidak usah kita baca ya sampai habis. Ini. Nah, di antara hukuman dan konsekuensi ada lagi teman-teman yang lebih tepat, yaitu restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan posisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi bagaimana saya ingin menjadi apa ya, dan bagaimana memperlakukan orang lain. Nah ini ya. Jadi katakan teman-teman sering dengar begini ya. Misalnya ada seorang siswa, gitu kan? Atau di rumah lah, mereka sedang bermain bola, pecahkan kaca kita, gitu kan? Jadi kita tidak usah merasa segan untuk meminta si anak itu untuk ganti rugi, gitu. Jadi tidak apa-apa dia belajar dari kesalahannya dan dia juga bertanggung jawab, gitu. Jadi kalau misalnya dia sudah menggantikan, itu dikatakan dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dia mampu, ibaratnya gini, mampu berdiri tegak ya kan, berdiri tegak karena sudah memperbaiki kesalahannya dia, seperti itu. Nah, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, yang kedua, memperbaiki hubungan, tawaran dan bukan paksaan. Restitusi juga menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, berfokus pada karakter bukan tindakan, berfokus pada solusi. Restitusi juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, seperti yang tadi ya. Sampai dikunci ya. Oke, ya selanjutnya ya. Nah, dikatakan saat anak berbuat kesalahan, dikatakan identitasnya beragam, teman-teman. Dia identitas beragam, dia tidak apa ya kalau identitas tidak mengenali diri sendiri gitu ya. Satu masalah adalah orang sukses, kan kita nggak tahu tentang yang benar ya. Dia kan berikan dengan apa ya, kan motivator ya kan. Iya, nanti boleh baca. Iya, boleh tuh baca tuh. Nah, sudah. Lanjut ya. Nah, selanjutnya tentang keyakinan kelas.
ajaran baru dengan keyakinan jelas. Iya, yakin dulu kita baru terlaksana. Iya, boleh. Mengapa? Mengapa dikatakan tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Jadi kan, memang isinya dari keyakinan itu adalah peraturan-peraturan yang dibuat gitu. Tapi dia memiliki nilai-nilai keyakinan tadi. Dia mengandung nilai-nilai keyakinan tadi gitu. Dari peraturan mengarah ke nilai-nilai keyakinan yang akan dilakukan seperti itu. Nah, ini kan teman-teman peraturan kelas. Peraturan ini kalau misalnya untuk anak-anak besar ya SD, SMP, SMA, SMK itu mereka anak murid-murid itu dilibatkan untuk membuat peraturan ini. Kalau kita bisa TK ini biasanya lebih dominan guru ya gitu. Tapi tidak kemungkinan sih anak juga kita libatkan. Apa misalnya kan ada kasus tertentu, akhirnya kita bersama-sama anak itu membuat kesepakatan kelas tadi, membuat keyakinan kelas tadi. Iya. Nah, dari peraturan kelas menumbuhkan menumbuhkan nilai-nilai keyakinan, jadi keyakinan kelas. Nah, kalau sudah dilakukan menimbulkan nilai positif dan akhirnya nilai positifnya. Yuk, nah selanjutnya ya teman-teman, kebutuhan dasar manusia. Nah, ini dia. Ternyata semua tindakan, semua perilaku dikatakan ada tujuannya. Nah, boleh saya cak? Ada tujuan teman-teman. Cinta, tahu nggak? Misalnya kita pasti kan di kelas sering ya mengalami ya, anak suka sekali dia ribut. Ternyata tuh ada tujuannya. Kenapa? Mungkin dia sampai bawa siang. Namanya dipanggil sama teachernya, ya kan? Tapi kesel juga. Nah, itulah. Itulah. Ya, artinya semuanya nggak kerja gitu ya. Ya, jadi ada juga anak misalnya ya kan ada juga di kelas lain. Dia suka iseng, dia suka menjahili Stephen ya. Sama Patrick kan cerita Stephen ini waktu saya masuk kelas itu, si Patrick tuh berapa kali nangis duluan. Dan memang dia kan apa-apa sedikit nangis. Akhirnya akan menimbulkan kesenangan oleh si Stephen ini. Dia senang aja melihat ekspresi wajah si Patrick yang mulutnya kecengeng atau bagaimana. Dia isengin lagi gitu. Jadi itu menimbulkan kesenangan di sini. Jadi inilah teman-teman kebutuhan dasar manusia yang pertama tuh ya, kebutuhan bertahan hidup ya, itu di bidang fisiologis ya, artinya kesehatan, makanan, tempat tinggal, karena kebutuhan secara fisik biasanya ya untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kalau ini secara fisiologis, kalau ini secara psikologis ya, secara hati, perasaan, bagaimana dia diterima oleh orang lain, kasih sayang dan bisa diterima. Nah, ini tadi kan pengen diperhatiin. Anak-anak itu ada berbuat nakal, tujuan apa? Untuk diperhatikan, supaya disayang sama gurunya, supaya disebut namanya. Nah, ada juga tentang kesenangan yang seperti kan, rasa senangnya itu dia mau memenuhi kebutuhan dari rasa senangnya. Kemudian kebebasan. Nah, si anak-anak ya kan, anak-anak kan memang mau melakukan pada dasarnya melakukan apa yang dia suka, apa yang dia mau, gitu kan. Biasanya kan dari permainan ya, makanya dibilang kan hak tidak belajar tahu belajar sambil bermain. Tadi kan supaya mendapatkan kebebasan dan penguasaan. Oke ya, penguasaan anak-anak itu pernah nggak pasti ya. Yes, tinggalku bagus sekali. Dia itu merasa dia tuh lebih bagus, lebih baik dari orang lain. Nah, itu salah satunya gitu. Nah, sini posisi kontrol ada 5 teman-teman. Nah, saya waktu baca di sini kan, ya Tuhan, kok saya ada semua di situ ya? Itu kan, jadi yang pertama penghukum, ya kan? Guru sebagai penghukum. Iya. Pokoknya ada
tidak tepat ya teman-teman, tapi itu sering kita lakukan. Habis kadang berhasil, kan ini kita lakukan lagi, kita lakukan lagi. Nah, ketiga, guru sebagai teman. Nah, keempat, ya saya sering juga menerapkan ini, guru sebagai teman. Cuma kita lihat selalu ada plus minusnya. Di satu sisi anak dekat kepada kita, di satu sisi kadang-kadang mereka jadi di bawah saling ya. Apa itu gedein kepala kamu? Kamu nanya. Saking kita kan sering ya, sering bercanda. Di satu sisi aku udah kesel gitu. Oh, ini mau bercanda tapi nggak ada orangnya kok ya. Masuk gitu ya nak, ngomongin sama orang tua ya. Pagi itu biasanya kan pagi. Oh iya, ini sebagai Oke, lanjut teman-teman. Kita sebagai pemantau, ini kan biasanya pemantau ini sudah ada peraturan sebelumnya, tapi dianggap kayak hal ini ya kan kita absensi kan sudah ada ya kan berapa menit kali ya, saya sudah banyak. Jadi itu ya kan, ya pemantau siapa? Miss Dwi gitu ya. Saya juga pernah Jadi, oke, itu sebagai pemantau ya, gitu. Nah ini dan yang paling ideal kita sebagai manajer. Ada videonya teman-teman, boleh kita lihat. Ada di sana di bawah. Apa pesanannya? Coba beri dulu. Ya, Sangat bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dian Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu. selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? nggak mau dengar. Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Besok. Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi,
menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sangat cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu. Habis ibu saya udah membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak-anaknya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah, sayang. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Sekolah, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, tidak ingat, karena ini masih berupa eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita
saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini yang ideal. Yang ideal. Bu, Aku nggak ada suara maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Ren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Dan jawab pertanyaan itu, posisi yang Ya, sekarang. tentu posisi manajer. Tapi bisa nggak kita jalan Kan ini kan kadang namanya manusia kan biasanya kan kita kan sama belajar ya kan dan jawab Si Theo, Iya. Dalam karena malam Jadi orang 5 orang satu kelas kayak gitu jawabnya. jadi pesan-pesan ini itu aja yang sampaikan ya. Jadi sudah jelas ya kan ini kalian kasih kontrol ini. Ada yang kita ingin lagi. Jadi yang paling ideal adalah posisi manajer di mana guru kan katanya memberikan pertanyaan saat iya dia untuk menuntun murid menemukan solusi sendiri. Sebenarnya yang membesarkan masalah itu muridnya sendiri cuma guru menuntun lalu pertanyaan yang diberikan seperti itu. Oke lanjut ya Bu Elsa. Nah itu ya posisi kontrolnya. Nah yang tadi kita ini sih Nah seperti itu langsung baca kita ya.
karena hanya guru itu aja gitu. Jadi kamu salah, jadi anaknya nggak ngerti kan, kita hanya satu arah. Jadi kalau teman tadi, ayolah, kamu kan demi ibu sama dia, tak kasihan kamu sama ibu. Pemantau tadi sudah ada kesepakatan kalau pemantau dua arah. Jadi anak sudah tahu peraturan yang ada dan guru juga yang mampu melakukannya. Berarti dihukum ya kan? Ya ampun. Karena mungkin ini cara cara nadanya sih harus gampang aja benar. Tapi usianya. Jadi itu ada keundangan sewaktu mendapat materi ini suka gitu ya kan. Ini banyak sekali yang perlu diperbaiki. Ya belajar dulu. Apa kita jujur ya kan? Dan jujur merupakan hubungan motivasi fisik ya. Enggak pasti. Oke, segitiga restitusi. Oke, segitiga. Di sini kan segitiga restitusi itu ada tiga ya. Misalkan saat anak melakukan kesalahan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama ya teman-teman, menstabilkan identitas. Jadi melalui pertanyaan-pertanyaan, misalnya seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan. Jadi kan, misalnya kan anak itu berbuat kesalahan. Jadi kita perbaiki dulu identitasnya. Dia kan merasa kan bilang identitas gagal. Dia merasa gagal, dia merasa tidak disenangi oleh orang-orang sekitarnya. Jadi kita perbaiki, kita sampaikan dulu dia. Bukan cuma kamu kok lah yang seperti itu, banyak juga orang yang berbuat salah seperti itu kan. Jadi dia itu lebih tenang kan. Nah setelah itu validasi kebutuhan. Nah kayak sekarang kan setiap perilaku ada tujuannya. Mungkin dia tuh mau menunjukkan kebutuhannya dia. Kayak sebenarnya kan dia mengganggu supaya tidak diperhatikan, supaya mendapat kesenangan, supaya mendapat kasih sayang. Itu dia validasi kebutuhan. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Tapi adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Seperti itu ya. Nah yang ketiga adalah memudahkan keyakinan. Sebenarnya kan, nah kamu sudah tahu karena kesepakatannya, nilai-nilai apa yang kita sepakati seperti itu teman-teman ya. Nilai-nilai apa yang kita sepakati. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi kalau misalnya dia sudah yakin, sudah tahu, akhirnya dia akan mau berubahnya dari dalam dirinya sendiri seperti itu. Nah di sini boleh ada yang membacakan ibu-ibu? Siapa? Di sini menstabilkan identitas. Oh, saya berkali. Menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu juga lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi untuk menstabilkan identitas. Jadi bukan cuma aku loh yang berbuat salah seperti itu. Jadi dia bisa berdamai dengan dirinya sendiri ya. Oke selanjutnya teman-teman. Nah ada dasar kebutuhan yang mau bacakan. Ya, fasilitas kebutuhan saat ada yang dibacakan. Ya, satu yang mana? Semuanya. Validasi kebutuhan membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs
Apakah itu power, freedom, love, and belong, and survive? Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ketiga, apa yang penting bagi kamu? Keempat, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. 5. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? 6. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok pagi? Itu dia ya, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Boleh ini? Menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas, tapi sekolah kita, nilai universal apa yang telah kita sepakati. Waktu ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadinya seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Yang keyakinan tadi ya, kita mau menjadi orang yang seperti apa? Nah, selesai ya. Nah, teman-teman, kira-kira penjelasannya hal baru apa yang berubah dengan saya yang saya dapatkan? Kira-kira ya, saya dengan segala kebetulan saya mengharapkan ada hal yang kita bisa berarti ya kan, kita bisa ambil maknanya, inisiatifnya, dan kita menumbuhkan motivasi kita untuk lebih baik lagi dalam mendidik dan harus ada bahasa. Boleh ada yang memberikan misalnya apanya gitu mengenai modul hari ini? Modulnya ya kita mendapatkan budaya positif yang harus kita terapkan kepada anak. Kalau sampai yang belajar tadi lah, itu kan sulit untuk kita terapkan. Jadi untuk itu ya berusaha lah kita ya sebagai para pendidik untuk saling mengingatkan. Apalagi sebagai narasumber, terima kasih sebelumnya ya sudah memberikan masukan tentang kami, sudah mengingatkan kami agar nanti ke depannya kita menjadi guru yang hebat. Amin. Terima kasih Bu Leni. Iya. Waduh, suaranya. Ibu guru penggerak kita. Gak bisa ya. Jadi sebagai pendidik yang tentunya kita memimpin pembelajaran dan kelas, ini sangat bagus materi yang positif ya, apalagi ke anak TK. Sebenarnya semua sih, cuma kan yang kita dasar kita fondasi, jadi lebih kuat lah kalau kita di sini. Supaya kita jadi pionir. Kita kan guru awal nih, guru kelas nol gitu ya kan, dasar. Jadi sebelum kita menerapkan terhadap anak, memberikan hal yang positif terhadap anak, kita dulu yang akan melakukan ini semua proses kontrol tadi supaya sekarang tidak positif tadi ya kan. Nah jadi ini diri kita ini kalau yang saya dapat sharing ya kalian yang saya dapat dulu di selama 9 bulan. Arti budaya positif ini sebenarnya dalam diri, kemauan diri atau perasaan Kita kan komunikasi. iya Intuisi. jadi yang timbul dalam diri kita yang sudah kita lakukan secara konsisten akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Jadi nggak ada di sini namanya hukuman, nggak ada yang namanya punishment. Ya kita berjalannya aja sendiri gitu sampai kita diarahkan. Kita disuruh mengarahkan kalau bergeris kan. Sampai kita mengetahui kesalahan kita. Jangan langsung menjudge kok salah. Jadi ini ada yang salah. Kita menilai diri ini ada yang salah. Dan salah ada yang salah gitu ya. Kita sendiri nggak akan ikut diri. Kita
terkait dengan sudah hadir tadi Bapak dengan kita, iya itu terkait pemimpin itu sudah budaya positif. Jadi kita cuma mendorong anak itu aja, nggak usah kita banyak kali lah masyarakat itu bagaimana kali itu sudah berdua dan baru si anak dan kita si anak pasti terlalu iya Karena iya, terima kasih Bu ya. Teman-teman anak itu belajar sendiri dari kesalahan-kesalahannya yang dia berbuat, baik kesalahan kecil atau kesalahan besar, dia juga belajar dari situ. Jadi memang kita ini ya orang-orang dewasa dikatakan sering sekali kita nggak susah untuk kompromi gitu, kamu salah gitu. Padahal dikatakan setiap perilaku anak baik atau buruk dia ada tujuannya sendiri. Jadi tadi untuk memenuhi kebutuhannya tadi, karena ada kebutuhan dia yang tidak terpenuhi makanya dia bereaksi seperti itu, bersikap seperti itu. Jadi itulah ya mungkin refleksi kita ya kan, karena memang kalau di grup negara kita banyak merefleksi atas kendaraan gitu. Jadi kira-kira apa ya gitu dalam setiap perilaku anak apa yang harus kita lakukan? Kira-kira yang seperti ini sudah tepat pembelajaran saya berbuat seperti itu. Kita disini masing-masing adalah pembelajar, ya kan? Ada lagi teman-teman yang lain, ya Cak? Jadi ibu yang aman.